Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Salsah Werunisa di Ekstradisi Misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini narator kami akan menceritakan kisah nyata horor tentang seseorang yang ditemani arwah temannya semalaman. Sebelum ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Seperti apa ceritanya? Tetap di Tradisi Misteri. Kisah nyata ini dialami oleh seorang laki-laki berusia 45 tahun, sebut saja namanya Barnas. Barnas sudah mempunyai seorang anak perempuan berusia 1 tahun dari seorang istri yang bernama Rodiah berusia 35 tahun. Pekerjaan mereka adalah bertani, mengolah lahan milik orang lain dengan sebutan nyewa atau bahasa Sundanya disebut molah. Lahan yang mereka kelola sekitaran 300 bata, sebagian ditanami padi dan sebagian lagi ditanami sayuran dan palawija. Yang hasil panennya nanti dibagi rata dengan pemilik lahan tersebut. Lahan yang mereka kelola tepat berada di dekat sungai Citanduy. Kalau selesai bekerja, biasanya Barnas langsung ke sungai untuk menjala ikan. Kalau bahasa Sunda disebut ngaherap. Setiap sore Barnas membawa jala menyusuri tepian sungai Citanduy itu, kadang sampai maghrib atau sebelum maghrib. Di sepanjang tepian sungai Citanduy itu ada beberapa orang yang biasa mencari ikan dengan cara memancing atau memasang bubu di area sungai Citanduy tersebut. Salah satunya Ibro, laki-laki muda berusia 25 tahun dan bertetanggaan dengan Barnas. Pekerjaan Ibro pun sama, membantu orang tuanya bertani. Dan setiap selesai bekerja, Ibro tiap hari memancing ikan di tepian sungai tersebut. Kadang juga suka ikut Barnas menjala ikan. Namun Ibro lebih senang atau lebih sering memancing ketimbang ikut Barnas menjala. Padahal mencari ikan dengan cara menjala lebih banyak hasilnya dibanding dengan cara memancing. Namun sensasi memancing lebih menantang, ucap Ibro di sela-sela obrolannya dengan Barnas di tepian sungai Citanduy, tempat biasa Ibro memancing, tepat di bawah pohon loa yang sangat besar. Setiap habis asar, Ibro berangkat memancing dengan membawa bekal makanan, kopi, dan radio kecil buat hiburan selama Ibro memancing, yang kadang sampai jam 11 malam. Sedangkan Barnas menjala ikan hanya sampai jam setengah 6 atau sebelum maghrib pun sudah pulang. Kecuali kalau malam bulan purnama, karena kalau ada bulan biasanya banyak ikan atau gerombolan ikan yang sedang kawin atau kalau bahasa Sunda disebut mijah. Kalau lagi musim mijah, biasanya ikan-ikan bergerombol dan berdatangan. Keberadaannya akan terlihat karena dari cahaya bulan. Sehingga kalau sedang beruntung sekali melempar jalannya ke gerombolan ikan itu, kadang 5-10 kilo ikan akan dapat. Makanya Barnas tidak pernah melewati musim mijah itu
meskipun harus selalu dihadapi dengan sosok kuntilanak. Barnas sudah terbiasa dengan hal itu karena di setiap musim mijah, ikan-ikan itu diasuh atau mendekati kuntilanak tersebut. Setelah ikan-ikan itu berkumpul, sosok kuntilanak itu pun akan terbang meninggalkan ikan-ikan yang sedang kawin atau disebut mijah. Singkat cerita, pada suatu malam sekitar jam 9, Barnas keluar rumah melihat dan memastikan kalau bulan sudah mulai muncul. Barnas pun bersiap-siap menyediakan peralatan, koja, senter, dan tentunya jala. Lalu Barnas pun meminta sama Rodiah istrinya dan pamit untuk mengintip mijah di Sungai Citanduy. Barnas pun berjalan melewati kampung dan pesawahan, dan di perjalanan Barnas berpapasan dengan Ibro yang baru pulang memancing dengan menenteng beberapa ikan hasil pancingannya. Lalu Barnas mengajak Ibro untuk mengintip mijah. Namun Ibro menolak dengan alasan sudah ngantuk karena seharian memancing di tepian Sungai Citanduy tersebut. Dan Barnas pun melanjutkan perjalanan ke sungai tersebut sendirian. Selang beberapa menit Barnas pun sampai ke tepian sungai. Barnas mulai memperhatikan ke sungai, namun hampir 1 jam tanda-tanda ikan mijah pun belum ada. Barnas pun duduk di tepian sungai sambil memperhatikan ke arah sungai sambil merokok. Selang beberapa menit, Barnas mulai melihat bayangan putih di seberang sungai. Bayangan putih itu meliuk-liuk seperti sedang menari. Barnas mulai senang melihat penampakan itu dengan harapan bayangan putih itu adalah kuntilanak yang akan menggiring ikan atau memanggil ikan untuk berkumpul dan mijah. Bayangan putih itu semakin dekat dan semakin jelas, dengan rambut yang menutupi mukanya dan baju putihnya yang panjang menjuntai mulai menyentuh air sungai. Sosok kuntilanak itu meliuk-liuk di aliran sungai yang dangkal, kadang terbang menjauh, dan tak berapa lama datang lagi ke tempat semula. Si kuntilanak itu terus berputar-putar di atas air yang dangkal, dan setelah bajunya menyentuh air sungai, ikan-ikan pun mulai berdatangan, dan tak berapa lama ikan-ikan pun mulai berkerumun. Melihat itu, Barnas mulai mengendap-endap semakin dekat ke tepian sungai. Barnas semakin mendekat sambil mempersiapkan jala yang akan dilempar. Karena biasanya kalau ikan sudah berkerumun, sosok kuntilanak itu akan terbang meninggalkan ikan-ikan tersebut. Barnas sudah mulai kesal karena sosok itu tidak juga pergi. Barnas masih tetap duduk sambil merokok dengan terus memperhatikan sosok kuntilanak itu dari balik pohon-pohon kecil di pinggir sungai. Hampir 10 menit Barnas menunggu. Barnas pun mulai kesal dan mengambil batang kayu kecil. Lalu Barnas mencoba melemparkannya ke arah sosok kuntilanak tersebut. Dan tiba-tiba sosok kuntilanak tersebut menghadap ke arah Barnas sambil menyeringai. Lalu Barnas mengarahkan senter ke sosok tersebut, namun si sosok itu menghindari cahaya senter dan lalu terbang. Otomatis Barnas pun langsung turun ke sungai dan melemparkan jalannya ke kerumunan ikan-ikan tersebut.
Dan ikan itu pun berhasil masuk ke dalam perangkap jalannya Kang Barnas. Barnas pun dengan sigap membawa jala berisi ikan-ikan dan langsung naik ke tepian sungai. Lalu Barnas memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam koja. Dan saat Barnas menoleh ke arah sungai, Barnas melihat sosok kuntilanak itu sedang berputar-putar di tempat kerumunan ikan tadi. Barnas pun langsung beranjak pergi dan menjauh dari tempat itu dan langsung pulang. Barnas terus berjalan dengan rasa senang karena membawa hasil yang lumayan meskipun dihantui rasa takut. Karena tak seperti biasanya, sosok kuntilanak pengasuh ikan-ikan tersebut seolah tidak rela ikan diambil, sehingga sosok kuntilanak itu terlihat marah sama Barnas. Singkat cerita, Barnas pun sampai ke rumahnya sekitar jam 12 malam, di mana anak dan istrinya sudah tertidur pulas. Karena rasa lapar, Barnas pun mencuci beberapa ikan untuk digoreng, dan setelah menggoreng, Barnas pun langsung makan. Dan saat makan itulah Barnas mendengar ada yang menimba air sumur yang berada di belakang rumahnya. Karena memang Barnas membuat kamar mandi yang airnya dari sumur dan menggunakan timba. Dan kamar mandi itu tidak memakai atap. Suara yang menimba air semakin jelas terdengar, namun Barnas tetap berpikiran positif dan beranggapan kalau yang menimba air itu adalah tetangganya yang ikut ke kamar mandi. Lalu Barnas pun keluar untuk memastikan siapa yang menimba air malam-malam. Namun pas keluar, Barnas tak melihat siapapun di dekat sumur tersebut. Bahkan ember timbaan pun tergantung dan kering. Tidak ada tanda-tanda bekas orang menimba air. Barnas pun masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka dan membersihkan kaki. Dan saat Barnas berjongkok untuk mencuci kaki, Barnas merasa ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Barnas pun menengok ke belakang. Alangkah terkejutnya melihat sosok kuntilanak itu sedang duduk di ujung dinding tembok dan bajunya menyentuh punggung Barnas. Spontan Barnas teriak dan berlari keluar. Istrinya dan beberapa tetangga pun keluar mendengar teriakan Barnas. Keesokan harinya, Ibro datang ke rumah Barnas menanyakan perihal kejadian yang dialami Barnas. Barnas pun menceritakan dari awal menjala ikan di sungai tersebut. Ibro hanya tersenyum mendengar kejadian horor yang dialami Barnas. Karena selama Ibro hobi memancing di sungai itu, Ibro tidak pernah sekalipun menemui hal aneh, ucap Ibro. Padahal tempat yang biasa dipakai Ibro mancing adalah tempat yang cukup angker. Apalagi di situ ada pohon loa besar yang umurnya sudah ratusan tahun. Dan disitulah bagian terdalam yang disebut lewi di sungai tersebut. Namun bagi Ibro, tempat itu adalah tempat yang paling strategis dan nyaman untuk memancing. Maka tak heran Ibro sering lupa waktu, bahkan sampai larut malam mancing di tempat itu. Meskipun hasil pancingannya tidak seberapa banyak, yang terpenting batin terhibur dan puas, ucap Ibro sambil tertawa, dan Barnas pun ikut tertawa. Daripada bengong di rumah, tidak menghasilkan apa-apa, ucap Ibro lagi. Barnas pun mengiyakan, dan selang beberapa saat sekitaran jam 4 sore, Ibro pun pamit untuk segera melakukan aktivitas mancingnya.
Singkat cerita, sudah hampir 3 malam Barnas tidak melakukan menjala ikan di sungai karena masih merasakan trauma atas kejadian diikuti sosok kuntilanak itu. Barnas lebih banyak menghabiskan waktunya di sawah, menanam bibit-bibit sayuran, atau membersihkan rumput-rumput di pematang sawahnya. Kadang Barnas melakukan pekerjaan itu sampai jam 5 sore. Dan sebelum pulang, Barnas biasa menemui dulu Ibro yang sedang asik memancing di tepian sungai di bawah pohon loa. "Bro, pulang yuk, sudah sore nih," ucap Barnas. "Nanti saja tanggung nih, baru dapat ikan segini," jawab Ibro sambil memperlihatkan ikan hasil pancingannya. "Kalau tidak hujan, kayaknya lanjut sampai malam," ucap Ibro lagi. "Ya sudah, kalau begitu saya pulang duluan ya," ucap Barnas sambil beranjak untuk pulang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian sehabis sholat isya, Barnas melihat cuaca malam itu sangat cerah dan terang bulan. Saat itu pula Barnas ingin sekali ngintip mijah di sungai. Namun Barnas masih takut dengan kejadian malam yang lalu. Barnas hanya diam sambil nyeruput kopi hitamnya sambil duduk di depan rumahnya. Lalu Barnas berinisiatif untuk mengajak Ibro. "Siapa tahu kali ini Ibro mau diajak," ucap Barnas dalam hatinya. Dan Barnas pun langsung ke rumahnya Ibro. Sesampainya di rumah Ibro, bapaknya Ibro mengatakan kalau Ibro masih mancing di sungai karena biasanya Ibro pulang sekitar jam 11 malam, ucap bapaknya Ibro. Mendengar itu Barnas senang sekali, berarti Barnas ada teman di sungai. Lalu Barnas pun pamit sama bapaknya Ibro untuk segera mempersiapkan peralatan mengintip mijah di sungai. Dan sesampainya di rumah, Barnas pun segera menyiapkan jala, koja, dan senter. Sekitar jam 8 lebih, Barnas pun berangkat menuju sungai Citanduy, menyusuri jalan setapak di pesawahan diterangi cahaya bulan yang bersinar. Selang beberapa menit sampailah Barnas ke tepian sungai tersebut sambil melihat-lihat ke arah pohon loa tempat Ibro memancing. Namun Barnas tidak melihat tanda-tanda kalau Ibro ada di situ. Barnas pun berjalan mendekat. Ternyata benar Ibro tidak ada. Senter pun diarahkan ke setiap tepian sungai. Siapa tahu Ibro sudah pindah tempat, namun Ibro benar-benar tidak ada dan sudah pulang. Tapi lewat jalan mana Ibro pulang? Tanya Barnas dalam hatinya. Tanpa pikir panjang, Barnas pun memutuskan untuk pulang lagi. Selain takut akan kejadian dulu, entah kenapa malam itu Barnas merasakan suasana terasa sangat sunyi sekali. Padahal bulan sangat terang. Barnas pun berjalan meninggalkan tepian sungai, meskipun keinginan untuk mengintip mijah sangatlah besar. Barnas terus berjalan menyusuri jalanan kecil yang menuju ke perkampungan. Dan di tengah-tengah perjalanan Barnas dikejutkan. "Kang Barnas, kenapa balik lagi? Ayo saya temani kalau mau ngintip mijah." Barnas pun langsung menoleh ke belakang. Barnas sangat kaget dengan kehadiran Ibro yang sudah berdiri di belakang Barnas. "Bro, kamu bikin saya kaget saja. Kamu tadi di mana? Saya cari-cari kamu di tempat biasa, tapi kamu gak ada," ucap Barnas. Ibro hanya tersenyum sambil menunduk. "Terus, pancing dan ikan hasil tangkapannya mana?" tanya Barnas sambil memperhatikan sikap Ibro yang tidak seperti biasanya. Ibro terlihat bingung dengan mukanya sedikit pucat.
"Ayo kita ngintip Mijah mumpung cuaca lagi terang," ucap Ibro lagi sambil menghadap ke arah bulan. Barnas merasa heran dengan ajakan Ibro, karena biasanya Ibro selalu menolak kalau diajak mengintip Mijah. Namun Barnas pun tidak menyia-nyiakan ajakan Ibro tersebut. Lalu Barnas pun kembali berjalan ke tepian sungai dan Ibro mengikutinya di belakang. Sepanjang perjalanan Ibro tidak banyak bicara, tapi kadang-kadang Ibro mendesis seperti kedinginan. Lalu Barnas membuka jaketnya dan menyuruh Ibro untuk memakainya. Lalu Ibro pun memakai jaket tersebut. Dan mereka pun meneruskan perjalanannya menuju ke tepian sungai Citanduy. Selang beberapa menit mereka pun sampai ke tepian sungai tersebut. Tiba-tiba Barnas terkejut melihat di bawah pohon loa tempat yang biasa dipakai Ibro mancing terlihat sangat terang benderang. Dan Barnas melihat ada beberapa orang berbaris dengan pakaian seperti prajurit kerajaan. "Bro, kamu lihat itu enggak?" tanya Barnas sambil menoleh ke arah Ibro yang ada di belakangnya. Ibro hanya mengangguk dengan tatapan matanya yang terlihat sedih. Barnas pun kembali melihat ke arah pohon loa tersebut, dan kali ini Barnas melihat ada orang yang ditandu layaknya orang yang meninggal dan ditutupi dengan kain hitam. 4 orang yang membawa tandu tersebut mulai turun ke sungai dan diikuti oleh orang-orang yang seperti prajurit kerajaan. Sesampainya di tengah-tengah sungai, tiba-tiba mereka seperti masuk ke dalam sungai dan tidak terlihat lagi. Dan tempat itu pun kembali gelap gulita. Melihat kejadian aneh itu, tubuh Barnas gemetar dan kakinya seolah tidak mampu untuk berdiri. "Bro, ayo kita pulang saja bro, tapi kaki saya lemas," ucap Barnas sambil mencoba berdiri. Lalu Ibro membantu Barnas untuk berdiri dan membantunya berjalan. Mereka pun berjalan dan di tengah perjalanan Barnas tak bisa mengendalikan tubuhnya, lalu terjatuh dan tak ingat apa-apa lagi. Selang beberapa jam Barnas mulai sadar karena mendengar suara tangisan anak dan istrinya. Dan Barnas pun sadar kalau dirinya sudah berada di kamarnya. Barnas melihat ada beberapa tetangga di ruang tengah, dan Barnas melihat Ibro yang sedang duduk sambil menunduk di sudut ruang tengah rumah tersebut. Melihat Barnas sudah sadar, tetangga-tetangga yang ada di situ mengucapkan syukur alhamdulillah sambil satu persatu pamit pulang. Selang beberapa menit, azan subuh pun berkumandang di masjid. Istrinya bergegas ke air sambil membawa cucian. Lalu Barnas berusaha bangun dan keluar dari kamarnya, mendekati Ibro yang masih duduk di pojok ruangan tengah rumah. Ibro tetap menunduk dengan raut muka terlihat sedih dan pucat. Saat Barnas mendekat, Ibro terlihat meneteskan air mata. Barnas pun mulai berpikir, ada apa dengan Ibro, pikirnya. "Bro, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Ayo ceritakan bro," tanya Barnas. Namun Ibro tetap diam tak bergeming. "Kalau kamu capek atau ngantuk, istirahatlah di sini," ucap Barnas lagi. Lalu Ibro pun berdiri dan masuk ke kamar Barnas. Lalu Ibro merebahkan tubuhnya dan tidur di atas kasur sambil terdengar Ibro menangis kecil. "Ada apa dengan Ibro?" tanya Barnas dalam hatinya.
sambil memperhatikan Ibro yang sudah berbaring di kamarnya. Lalu Barnas pun menutup pintu kamar tersebut. Tiba-tiba di luar Barnas mendengar banyak orang yang kebetulan di depan rumah Barnas itu jalan utama yang menuju ke pesawahan atau ke sungai Citanduy. Barnas merasa heran dengan keramaian di jalan itu. Lalu Barnas mencoba mengintip dari celah gorden. Ternyata di jalan itu banyak orang. Lalu beberapa saat kemudian Barnas melihat ada orang yang ditandu seperti yang dilihat semalam di bawah pohon loa di sungai tersebut. "Siapa orang yang ditandu itu?" ucap Barnas dalam hatinya. Tiba-tiba istrinya datang. "Kang, alhamdulillah jasad Ibro sudah diketemukan dari dasar lewi di bawah pohon loa itu," ucap istrinya. "Apa maksudmu dia?" tanya Barnas mulai kebingungan. "Ibro yang mana maksudmu dia?" tanya Barnas lagi penasaran. "Ibro teman Akang yang biasa mancing di sungai," ucap istrinya menjelaskan. "Ah, kamu ini ngawur dia. Si Ibro semalaman bersama Akang. Bukankah saat Akang pingsan, Ibro yang membawa Akang ke sini?" "Kang, yang membawa Akang ke sini adalah warga. Saat warga mau mencari Ibro ke sungai sekitar jam 1 malam, warga menemukan Akang tergeletak di sawah. Sebagian warga membawa Akang ke sini dan sebagian warga mencari Ibro ke sungai. Lalu, siapa yang semalam bersama Akang? Dan siapa yang sekarang tidur di kamar Akang?" ucap Barnas sambil mengajak Rodiah ke kamar di mana Ibro tadi merebahkan tubuhnya. Lalu Barnas pun membuka pintu kamar. Alangkah terkejutnya melihat Ibro tidak ada di kamar, dan hanya ada jaket yang dipakai Ibro tadi malam tergeletak di atas kasur. Barnas sangat shock dengan kejadian yang dialaminya. Lalu Barnas pun menceritakan semua kejadian kepada istrinya semalaman bersama arwah Ibro. Rodiah pun kaget mendengar cerita Kang Barnas. Nah, pemirsa, itulah ceritanya. Bagaimana menurut pemirsa? Sampai ketemu lagi di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.